Pokoknya intinya ini yang terakhir buat aku edit dan ya. Ini dibersihkan tuh. Ada zombie. Au. Assalamualaikum guys. Lah, gelap. Gimana? Jadi di pembukaan kali ini aku sendirian dan ya, I choose to use the light center. Seram ya, tapi apalah. Jadi sebelum video ini dimulai, aku punya sedikit pengumuman untuk semua fans aku. Nah, nah ya pengumuman nih, kalau ada yang mungkin yang lewat dan nonton video receh dan sedikit belum ada apa-apanya ini konten, dan aku sebagai konten creator yang belum ada apa-apanya ini juga. Oke, mungkin banyak becit. Jadi daripada berlama-lama, aku mau langsung ke pengumuman yang mau aku bilang. Pengumumannya adalah serem banget sih, kayak gini, kayak serem gitu gak sih, kayak di ini bibir aku astagfirullah. Nah, gini Allahu Akbar, kayak gimana sini jelek, serem banget kayak. Jadi aku mau ngomong kalau aku, tapi cuma aku ya, nggak ada aku Fiona Andrian Sarani mau nggak buat YouTube dulu dan istirahat, karena kalian tahu kan aku kelas 12 dan aku harus fokus untuk belajar untuk melanjutkan kuliah aku besok. Jadi sepertinya aku mungkin di YouTube ini untuk kelanjutannya aku hanya akan menuangkan ide, memberi saran untuk adik aku, dan dia sendiri yang akan buat video dan dia juga yang akan edit, dan aku ya cuma belajar dan fokus buat kuliah dan masa depan aku. Oke, fix itu. Pokoknya gitu lah. Jangan tambah jelek, aduh segala gini. Nih, gini. Jadi semoga ini adalah keputusan aku yang tepat dan doakan aku ya. Dan mungkin aku kalau dia buat YouTube, si Finza buat YouTube, mungkin aku bakal datang sekilas atau gimana. Pokoknya intinya ini yang terakhir buat aku edit dan segala macamnya, nuangin ide. Selebihnya nanti setelah ini adalah Finza, dan kami tiap minggu akan tetap upload kok. Oh ya, dan juga maaf ya guys kalau misalnya nanti editannya jelek ya, karena yang tau lah yang edit siapa kan. Dan maaf juga nanti kalau YouTube-nya jadi jelek karena tahu kan siapa kan ya. Baiklah, segitu aja dan kita akan mulai masuk ke topik yang sesungguhnya. Assalamualaikum. Hai. Kembali lagi bersama aku Fiona dan ya dia adik aku Finza. Baiklah, ya tadi kalian sudah mendengarkan pengumuman dari aku kan, dan semoga kalian bahagia dengan kepergian aku. Sangat bahagia. Oke. Aku mau bilang apa? Aduh, lupa. Oh iya, gini. Kabar baiknya, Kak. Pokoknya nanti setelah pengumuman dan setelah aku selesai tes UTBK atau kalau aku insyaallah aku lolos SNMPTN, kalian doain ya,
aku bakal balik lagi ke YouTube ini dan mungkin bakal lebih rajin karena aku bahagia. Oke. Pokoknya kalian doain aku aja ya. Semoga aku berhasil mendapatkan apa yang aku inginkan dan aku harus berhasil. Ya, berhasil. Hore, we did it. Oke. Oke. Mungkin gak 5, mungkin bisa lebih juga orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Salah satunya saya. Ya, dia selamat dari kecelakaan pesawat mainan yang kertas dengan kertas dan dia menabrakkan sendiri. Untungnya dia tidak kenapa-napa, hanya lecet sedikit saja di bagian Otak. Ya, betul sekali. Number 1 Adalah Pedro Algorta. Hal ini terjadi di hari Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 1972. Di mana Pedro Algorta dan 39 penumpang menjadi lainnya. Di mana Pedro Algorta dan 39 penumpang lainnya menjadi apa? Menjadi penumpang pesawat. Menjadi apa? di mana Pedro Algorta dan 39 penumpang lainnya menjadi penumpang Pesawat Air Force Flight 571. 71. Awalnya pesawat tersebut terbang dari Uruguay menuju Santiago, Chile. Dengan sebagian besar penumpangnya adalah pemain rugby dengan kerabat dekat. Rencananya mereka akan menonton pertandingan rugby di keesokan harinya, ini tanggal 14 Oktober. Namun siapa sangka Pedro dan teman-teman lainnya tidak tahu bahwa hari itu adalah penerbangan antara hidup dan matinya mereka. Dalam kondisi salju, pilot salah membaca arah. Sang pilot menduga mereka telah sampai di Bandara Pudahuel Curico. Namun ternyata sang pilot salah dan telah terlanjur melakukan pendaratan. Semuanya pun menjadi tak terkendali. Pedro saat itu tidak tahu apakah dia bisa bertahan atau tidak. Yang jelas dia panik. Tubuhnya terhempas ke udara, seakan-akan hanya menunggu nyawanya dicabut. Pesawat tersebut bergerak menjadi sangat liar, menghantam satu gunung ke gunung lainnya. Setelahnya, pesawat meluncur di lereng yang curam, lalu terhempas ke permukaan gletser di ketinggian 3.750 meter di atas permukaan laut. Lalu Pedro pun pingsan. Beberapa waktu kemudian, Pedro pun kembali sadar dan ia sadar bahwa ternyata dirinya selamat. Tak hanya Pedro, ada beberapa orang juga yang selamat dari tragedi itu. Ketika Pedro melihat ke samping, ternyata temannya yang bernama Felipe telah meninggal. Kedua sayap dan ekor pesawat tersebut patah. Semuanya terasa bagai mimpi bagi Pedro. Pedro tidak bisa terus menangis atas kepergian temannya dan dia memutuskan untuk bergabung dengan tim rugby. Sang kapten dari kelompok rugby tersebut adalah orang yang dihormati. Karena tahu bagaimana cara menjadi pemimpin kelompok, ia langsung menjadi figur otoritatif. Di beberapa hari pertama, dia menjadi orang penting di Dalam rombongan penyintas, ia berusaha mengatur kelompok sebaik mungkin. Namun sang kapten rugby hanya bisa berkata, tenang, akan ada bantuan yang akan datang sebentar lagi. Namun kenyataannya tidak ada bantuan yang datang sama sekali hingga beberapa hari kemudian. Pedro dan rombongan lainnya sudah mulai jenuh dengan kata-kata naif itu. Pedro pun merasa tidak butuh dengan orang yang seperti itu karena baginya orang seperti itu bukan menyelesaikan masalah, namun hanya akan mempersulit sebuah masalah. Nasib naas menimpa kapten rugby. Sang kapten rugby tertimpa oleh longsor. Namun meninggalnya sang kapten memberikan dampak positif. Kepergian sang kapten tersebut, para korban pesawat sadar akan kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing. Akhirnya semuanya saling berkontribusi agar selamat. Namun semuanya pun tak berjalan lancar. Seperti kebanyakan masalah kelompok pada umumnya, kelompok penyintas tersebut juga mengalami yang namanya perbedaan pendapat, ketegangan, pertikaian, dan masalah-masalah lainnya. Tidak semua anggota akrab satu sama lain. Meskipun demikian, itu adalah hal yang normal. Bagi Pedro, hal tersebut adalah pembelajaran untuk mereka
mereka sebagai kelompok kecil. Lama-kelamaan mereka sadar bahwa mereka harus bertahan hidup, guys. Pedro dan kelompok kecil itu merasa sangat lapar. Di saat yang bersamaan, mereka tidak punya stok makanan, guys. Mereka pun tidak punya pengetahuan yang cukup kan di Alam tersebut. Mereka pun berpikir satu-satunya cara untuk bertahan hidup hanyalah menjadi kanibal. Dan mereka pun mengambil mayat-mayat dari korban pesawat yang telah meninggal dan mereka memakannya. Enak dibersihkan Tuhan. Ada zombie. Menurut mereka itu adalah keputusan yang normal dan logis dan menjadi zombie. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, 16 orang yang masih hidup dapat bertahan hidup. Untuk menghangatkan tubuh, mereka mengambil busa-busa dari bangku pesawat yang telah rusak lalu menjadikan itu selimut untuk mereka. Sedangkan untuk meredakan rasa haus, mereka harus mencairkan es untuk diminum. Setelah lebih dari sebulan terjebak di dalam situasi yang tidak menyenangkan tersebut, dua orang dari mereka memutuskan untuk turun gunung mencari bantuan. Dua orang tersebut membawa radio komunikasi yang mereka temukan di bangkai pesawat. Beberapa hari kemudian setelah kepergian dua orang tersebut yang bernama Nando dan Roberto datang kembali dengan membawa bantuan. Tepat pada 23 Desember 1972, tepatnya 72 hari setelah kecelakaan pesawat tersebut terjadi, ia dan 15 orang lainnya diselamatkan dan oleh bala bantuan dari pegunungan Andes. Tragedi 13 Oktober 1972 tersebut akhirnya diangkat menjadi film layar lebar pada tahun 1993. Yang kelima, Cecilia Chican. Cerita bermula pada 6 Agustus 1987. Saat itu umur Cecilia baru 4 tahun. Ceritanya si Cecilia dan keluarganya ini baru aja pulang liburan. Dia bersama ibunya Paula, ayahnya Baim dan ibunya Paula, ayah dan abangnya David berumur 6 tahun. Mereka mau kembali ke Phoenix, Arizona dari Michigan. Setelah merayakan ulang tahun si Paula ini di rumah orang tuanya atau neneknya si Cecilia di Michigan. Saat pesawat lepas landas di bandara Detroit, baru ketinggiannya 500 meter, pesawat ini udah oleng. Terus sayap kiri pesawat nih nabrak lampu jalan. Bayangkanlah guys, lampu jalan tuh gak ada salah apa-apa, ditabrak. Oke, back to the topic. Nah, udah pastilah kan jatuhlah pesawat tuh ke jalan raya. Udah jatuh ke jalan raya, nabrak lah jembatan lagi. Pesawat itu juga menabrak mobil-mobil yang ada di jalan raya tersebut. Dan pesawat itu pun terbakar. Nah, ketika pesawat itu terbakar, ternyata si Cecilia ini dipeluk oleh ibunya di dalam pesawat tersebut. Saya mau nangis kok kayak gini. Ibunya kayak dilindungin gitu Cecilia yang baru 4 tahun ini kan. Dalam kecelakaan pesawat tersebut, 156 orang penumpang beserta awak dan pilot co-pilot pun dinyatakan tewas. Belum termasuk jumlah korban yang berada di dalam mobil. Usut kecelakaan ini terjadi karena kelalaian sang pilot John Ermaus yang tidak mengkonfigurasi take off-nya pesawat dengan benar. Nah, Cecilia yang berumur 4 tahun di saat itu tuh ditemukan oleh pemadam kebakaran di saat memadamkan kobaran api dari pesawat. Ketika ditemukan itulah terlihat Cecilia dalam keadaan kritis di pelukan ibunya. Jadi ibunya tuh ngelindungin Cecilia dari kobaran api. Jadi kayak ya Cecil, ini aku nggak tahu ya, antara mungkin mereka berdua emang ketakutan di satu jatuh jadi secara otomatis berpelukan, atau emang tujuan ibunya buat ngelindungin si Cecilia ini dari kebakaran. Nah, ibunya Cecilia ini tewas dalam keadaan setengah terbakar. Si Cecilia dilarikan ke rumah sakit dan Cecilia dinyatakan mengalami patah tulang kaki, tengkorak retak, dan sedikit luka bakar.
Dia menjalani 4 kali cangkok untuk menutupi luka bakar dan patah kakinya. Ya setelah bertahun-tahun lah guys, akhirnya dia menjalani kehidupannya bahagia. Dia hidup bersama orang tua angkatnya, yakni seorang pendeta yang bernama Andreu Roberech. Oke. Untuk mengenang tragedi tersebut, si Cecilia ini dibuatnya lah tato pesawat di tangan kirinya. Di sini, di bagian sini dekat urat nadinya tuh. Ya mungkin dia taruh di sini nih kayak melambangkan antara hidup dan mati ya dia kan di urat nadi. Kalau gitu ngapa nggak di jantung aja. Number 2, George Lamson. Setelah bermain ski di akhir pekan, tepatnya pada tanggal 21 Januari 1985, George Lamson yang waktu itu berusia 17 tahun mengambil kursi di sebelah ayahnya di barisan depan kabin pesawat, tepat di belakang sekat. Setelah pesawat Lockheed Electra 188 tersebut take off, beberapa saat kemudian pesawat mulai gemetar dan sayap kanan pesawat tersebut menukik ke arah kanan yang keliru. Lamson hanya terdiam dan menekuk lututnya seperti janin di dalam kandungan saat pesawat berbenturan ke tanah. Kekuatan kecelakaan tersebut membuat kursi Lamson terlempar keluar pesawat. Untungnya kursi Lamson tersebut tepat mendarat berdiri di atas tanah. Kemudian Lamson melepas sabuk pengamannya dan berlari ke pinggir jalan menjauh dari pesawat tersebut sebelum pesawat tersebut meledak dan terbakar. Awalnya 3 orang selamat dari kecelakaan tersebut termasuk ayah dari George Lamson. Namun beberapa hari kemudian 2 orang korban selain George Lamson ini meninggal dunia karena luka bakar yang cukup parah. Usut punya usut, kecelakaan pesawat ini terjadi karena kesalahan pilot dan maskapainya. Kemudian ditetapkan bahwa kecelakaan ini terjadi atas kesalahan pilot dalam memantau jalur penerbangan pesawat. Dan ini adalah apa yang menyebabkan getaran yang tak terduga dari pesawat. Oh ya guys, maaf ya Vinzanya ngilang karena dia lagi buat PR-nya. Padahal tadi siang aku udah suruh dia buat siap-siap malam ini harus syuting untuk YouTube. Tapi dia, oke udah, cukup. Yang saya lihat ke kanan, makanya bukan di sebelah kanan saya itu kena hancur. Terus saya ngerasain bener-bener seram sekali. Jadi waktu itu saya masih ngerasain masih ada hujan. Cuma saya di situ saya ngerasa saya nggak bisa berbuat apa-apa, tapi saya mendengar ada orang teriak tolong, sakit, ada yang jerit-jerit, ada yang nangis, ada yang pokoknya kacau sekali. Tapi saya udah benar-benar nggak berdaya sama sekali, jadi saya udah nggak bisa bergerak gitu. Pada saat itu saya ngerasa sakit, tapi sakitnya saya bingung gitu. Sakitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki sakit semua. Saya bingung sakit yang mana, tapi sakit semua. Laura ditemukan di antara puing-puing pesawat dan diidentifikasikan oleh penemunya sebagai korban yang tewas.